Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita ingin sedikit mengutip beberapa kisah Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Semoga dengan kisah ini akan menjadi sebuah inspirasi untuk kita teladani, insyaallah. Dulu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya lagi duduk bercengkrama. Mereka lagi duduk sambil mereka bahas tentang kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba keluar dari lisan manusia mulia, baginda Nabi Allah Muhammad SAW, keluar dari lisan beliau bahwa, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah sebentar lagi akan ada ahli surga yang akan melintas di depan kita. Para sahabat terheran-heran mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sahabat hampir sebagian besar melihat bahwa orang-orang yang saat itu tengah duduk bersama Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa Rasulullah bilang ada seorang ahli surga yang akan lewat? Para sahabat penasaran, siapakah yang akan lewat nanti? Tiba-tiba saudaraku, tiba-tiba ada seorang yang biasa-biasa saja. Ada seseorang yang biasa-biasa saja, penampilannya biasa-biasa saja. Menurut sahabat juga, ibadahnya juga biasa-biasa saja. Lantas, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah ahli surga? Masya Allah. Berakhirlah pertemuan itu dengan Rasulullah, para sahabat, berakhirlah pertemuan mereka. Ada salah seorang sahabat penasaran. Dia penasaran, apa sih keistimewaan sahabat itu? Apa sih keistimewaan orang itu? Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW adalah ahli surga. Apa keistimewaan? Saking penasaran salah seorang sahabat ini, saking penasaran salah seorang sahabat ini, akhirnya dia berniat untuk bertamu di rumah sahabat yang tadi disampaikan oleh Rasulullah adalah ahli surga. Jadi dia penasaran, datanglah dia bertamu di sahabat tersebut. Dia bertamu. Setelah dia datang, dia sampaikan keinginannya bahwa dia ingin bertamu. Sahabat itu pun menerima kedatangan saudaranya itu dengan penuh lemah lembut. Sambil sahabat ini melihat apa sih keistimewaannya sahabat ini sehingga disampaikan oleh baginda bahwa dia adalah manusia ahli surga. Setelah beliau bercengkrama
Kalau melakukan aktivitas ibadah, sholat, tilawah, ya, sampai malam beliau izin untuk tidur di rumah sahabat tersebut, hanya untuk memastikan apa amalan istimewa sahabat tersebut, hingga disampaikan oleh baginda bahwa dia adalah ahli surga. Ternyata malam dia lihat ibadahnya juga sama, qiyamul lailnya juga sama, tilawahnya juga sama, sholat subuhnya juga sama. Lantas amalan istimewa apa dari sahabat tersebut sehingga disampaikan dia adalah ahli surga? Setelah beberapa hari berlalu, sahabat ini tak tahan lagi. Sahabat ini tidak menahan lagi. Lantas sahabat ini menyampaikan yang sebenarnya. Wahai saudaraku, sungguh waktu itu kita tengah duduk bersama Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Dan kami para sahabat waktu itu kaget dan menunggu siapakah yang akan lewat. Ternyata yang lewat adalah dirimu. Apa amalan keistimewaan yang membuat kamu bisa dikategorikan, bisa disampaikan Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga? Nah, sahabat tersebut pun bingung, amalan apakah gerangan? Ya, sehingga saya disampaikan oleh baginda bahwa saya adalah ahli surga. Saya tidak tahu amalan apa, amalan istimewa apa saya. Dia sampaikan kepada sahabat tersebut bahwa saya sholat sebagaimana Anda sholat. Anda lihat saya sholat, saya tilawah, saya qiyamul lail, hampir semuanya sama seperti Anda. Sahabat yang penasaran ini mengatakan, kamu pasti punya satu amalan terbaik, hingga dengan amalan itu engkau disampaikan bahwa oleh Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga. Coba engkau ingat-ingat dulu apa amalan terbaikmu. Kata sahabat ini pun dengan mengatakan dengan hal yang sama, saya tidak tahu amalan terbaik saya apa. Saya tidak tahu. Namun sahabat ini terus memaksa. Tolong ingat-ingat lagi apa amalan terbaik Anda. Lantas sahabat tersebut pun baru ingat. Ternyata dia punya satu amalan, yaitu sebelum beliau tidur, sebelum beliau tidur, beliau memastikan jika beliau ada yang menyakiti, ada yang menyakiti beliau, ada yang berbuat salah kepada beliau, sebesar apapun kesalahan itu, maka beliau meminta kepada Allah untuk Allah ampuni orang tersebut. Lalu beliau pun memuhasabah diri lagi. Jika beliau punya salah kepada orang lain, jika beliau punya kekeliruan terhadap saudara-saudaranya yang lain, maka beliau minta maaf. Lantas beliau memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekeliruan yang dia lakukan. Ternyata inilah amalan terbaik sahabat ini. Inilah amalan terbaiknya. Amalan terbaiknya adalah sebelum beliau tidur, beliau memaafkan seluruh kesalahan orang yang dilakukan kepadanya, sebesar apapun kesalahan itu. Dan beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekhilafan yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya yang lain. Masya Allah, satu amalan yang luar biasa. Pantas saja saudara, pantas saja beliau disebut oleh Rasulullah adalah ahli surga. Karena beliau sebelum tidur, beliau membersihkan dirinya dari dosa, hingga beliau tidur dalam keadaan bersih. Karena tidur kita adalah mati. Kalau kita bangun, berarti itu Allah memberikan nikmat untuk kita hidup lagi. Tapi jika Allah berkehendak untuk kita mati, maka sahabat ini pun sudah siap untuk meninggal dalam keadaan bersih. Karena dia sudah beristighfar kepada Allah dengan kekhilafan yang dia lakukan,
dan dia sudah memaafkan seluruh kesalahan orang lain, hatta kesalahan itu paling berat untuk dimaafkan, namun dia berusaha untuk memaafkan. Begitulah seharusnya kita hidup. Marilah kita mengambil ibrah, mengambil contoh dari sahabat ini untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jadilah kita manusia yang selalu dahulu meminta maaf kepada orang yang menyakiti kita, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani kita, karena saking sakitnya dia menyakiti kita. Tapi kita harus paksakan diri untuk menjadi orang yang pertama yang memaafkan kesalahan dia dan meminta maaf kepadanya. Hatta itu kita salah, hatta itu kita benar, kita harus memastikan diri kita bahwa kita adalah orang pertama yang meminta maaf kepada saudara kita yang telah menyakiti kita. Semoga dengan inspirasi, dengan kisah sedikit ini menggugah kita, membuat kita mengintrospeksi diri kita untuk menjadi orang-orang yang selalu siap memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Demikian dari saya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika.